Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Agustin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Supri. Selamat siang, Bu Agustin. Ya, selamat siang, Pak. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah, Pak, baik. Pak Supri sendiri bagaimana, Pak, kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai proses coachingnya di sini ya, Bu, saya akan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching itu dengan si coaching-nya. Saya sampaikan untuk memulai percakapannya. Ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Penilaian dalam observasi saya. Jadi supaya ibu juga tahu ya. Baik ya, baik Bapak. Nah, nanti untuk profil penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya akan dalam proses percakapan nanti ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu pemitaan, kemudian proses dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya ibu juga sudah memiliki potensi inti dari coaching yang lebih esensi, yaitu kehadiran. Kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Tentunya dengan teknik dasar. Dan juga saya nanti dalam proses percakapan atau ketika melakukan sebuah coaching, ibu jangan lupa untuk menerapkan alur-alur, yaitu tujuannya kemudian identifikasi, aksi dan juga tanggung jawab. Sebab itu penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam pengamatan itu. Bagaimana, bisa dipahami? Ya, baik Bapak, bisa Pak ya. Oke. Baik Bu Agustin, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ini saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh ya? Iya, tentu saja boleh Pak. Baik Bu Agustin. Untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin ibu kembangkan dalam proses percakapan untuk kali ini? Baik Bapak ya. Untuk kompetensi coaching yang akan saya kembangkan begitu ya, rencananya ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Baik Ibu Agustin, sangat biasa mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, dari dua kompetensi ini, itu bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya baik, untuk kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif ya, dimana di situ dengan mendengarkan aktif itu tujuannya adalah supaya saya bisa menggali potensi dari si coaching gitu, kemudian nanti coaching juga dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang si coaching ini temui.
Memang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci agar dia mengenali banyak hal dari seorang coachingnya nantinya. Nah, Ibu Agustin, untuk pertanyaan yang terakhir nih, perihal indikator ketercapaian itu tolak ukur tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti. Baik, untuk indikator ketercapaian yang ingin saya tuju itu yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur Tirta secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri gitu. Kemudian agar si coach dapat menemukan solusi atas permasalahan yang coach temui atau permasalahan yang sedang coach hadapi gitu. Baik Bu Agustin, semoga dari indikator yang sudah sampaikan terkait prosesnya meliputi Tirta, kemudian ide-ide solusi dan coach ya bisa digali dengan sangat maksimal ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Itu saja yang saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini setelah ini Ibu silahkan bisa menemui percakapan dengan coach, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah Ibu tentukan tadi. Baik Bapak. Baik Ibu Agustin, terima kasih. Kita cukup sampai di sini dulu. Nanti Ibu bisa dilanjut dengan coachingnya. Baik, kami akhiri dulu Ibu Agustin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Mbak Agustin. Ya, bagaimana kabarnya Bu Yanti hari ini? Alhamdulillah Mbak Agustin, agak gitu juga nih, ada masalah juga nih Mbak Agustin. Ada masalah. Iya. Kalau boleh tahu apa itu masalahnya Bu? Boleh sedikit diceritakan? Jadi begini Mbak Agustin, saya itu kan ngajar di TKP ya Mbak Agustin. Di ngaji ya, belajar ngaji itu kalau pagi hari itu ya. Jadi anak ini itu setiap hari itu keluar dari kelas saya Mbak Agustin. Jadi dia memang suka di luar ya, entah itu cari binatang-binatang, cari bunga, cari karang, cari batu gitu. Jadi sampai seperti itu. Akhirnya Mbak Agustin apa ya, ketercapaiannya itu dari anak lain itu rendah sendiri Mbak Agustin. Seperti itu. Iya, jadi suka bereksplor sendiri ya di luar ya, sehingga malah justru ketercapaiannya malah akibatnya ketercapaiannya dia menjadi ya baik. Lalu kira-kira ya Bu, yang Bu Yanti harapkan dari pembicaraan kita kali ini itu apa? Saya itu ingin menemukan solusi. Jadi bagaimana anak itu nantinya bisa ikut kelas saya dan juga tidak ketinggalan dari teman-temannya seperti itu ya, bisa mengikuti kelas saya seperti itu. Menurut Bu Yanti, menurut Bu Yanti itu hal apa saja ya yang kira-kira itu membuat hal apa saja yang kira-kira kok membuat si anak ini tuh kok tidak antusias dengan pembelajaran itu, menurut Bu Yanti apa? Iya, mungkin ini ya, bagusnya kalau belajar ngaji itu kan identiknya harus duduk gitu ya, duduk terus mendengarkan temannya mengaji, mengaji terus baca simas gitu ya.
mungkin bagi dia itu membosankan. Dia mungkin biasanya itu anak yang kinestetik, ya, harus ada apa ya, harus ada pembelajaran yang langsung dia seperti itu, dia aktif seperti itu, jadi dia merasa apa ya, nggak nyaman seperti itu ya. Oke, iya betul sekali ya Bu Yanti, saya sependapat dengan Bu Yanti. Lalu menurut Bu Yanti sendiri, kira-kira apa saja sih yang membuat murid Bu Yanti nanti itu bisa merasa asik ya, merasa asik, mungkin juga karena mungkin anak kan bosan gitu ya. Iya. Kira-kira bagaimana, apa saja yang akan Bu Yanti lakukan agar membuat anak ini merasa asik dan tidak bosan ketika pembelajaran? Mungkin awalnya saya akan lebih variatif lagi mengajar ngajinya, tidak harus anak yang diam gitu ya. Mungkin ada dari yang harus apa ya, harus melalui gerakan juga biar anak itu terpenuhi gitu ya, yang memiliki gaya belajar kinestetik dia akan terpenuhi juga kok gitu ya. Jadi nanti saya akan lebih variatif lagi seperti itu dengan menyediakan berbagai apa ya, ragam main gitu ya, yang lebih variatif lagi. Iya, berarti jadi mungkin akan menggunakan sumber belajar yang lebih kreatif gitu ya. Nah, untuk selama ini sumber belajar apa sih yang Bu Yanti yang Bu Yanti gunakan itu apa? Nah, sumber belajarnya itu biasanya saya seringnya itu ya bagusnya apa, kartu kata, kartu itu ya, kartu huruf hijaiyah kalau ini ngaji ya bagusnya. Terus ada juga saya memfasilitasi dengan dia apa ya, motorik halusnya, menggambar. Dia juga suka menggambar, sebenarnya kok biasanya kalau dikasih gambar itu dia anteng gitu ya, jadinya bisa di kelas tidaknya bisa mendengarkan apa yang saya terangkan gitu ya, dari yang mengarah keluar seperti itu. Kira-kira ada nggak sumber belajar yang lain selain yang sudah Bu Yanti sebutkan tadi, ada tidak kira-kira? Mungkin dengan video mungkin ya bagusnya ya, seperti itu ya. Oke, betul sekali ya, betul sekali Bu Yanti ya. Jadi saya yakin sekali nih bila Bu Yanti menggunakan berbagai macam sumber belajar gitu ya, pasti akan membuat murid-murid nanti lebih antusias dalam pembelajaran yang akan Bu Yanti lakukan. Iya. Jadi sekarang kira-kira ini rencana Bu Yanti sendiri untuk menyelesaikan masalah itu apa? Berarti mungkin saya akan mulai membuat pembelajaran tadi yang bervariatif gitu ya, mulai merancang pembelajaran tersebut dan mulai menerapkan secepat mungkin ya, kalau bisa ya besok gitu ya, biar nggak berlarut-larut itu ketinggalannya. Itu kan kasihan juga ya Pak Ucin, saya juga sedih sebagai gurunya, anak juga kasihan juga gitu ya, nggak seperti teman-teman yang lain bisa sampai jauh gitu ya. Juga orang tuanya mungkin juga ya, saya juga akan komunikasi dengan orang tuanya juga biar lebih apa, memotivasi di rumah. Ya, luar biasa ya Bu Yanti, bagus sekali rencana Bu Yanti, mudah-mudahan berhasil gitu ya Bu Yanti. Lalu ya Bu Yanti, kira-kira komitmen apa yang apa komitmen Bu Yanti terhadap rencana yang sudah Bu Yanti miliki? Berarti tentunya saya akan lebih membuat jadwal dengan ragam main yang bervariatif setiap hari gitu ya, di kelas saya tersebut gitu ya. Jadi nantinya tiap harinya itu akan berbeda. Jadi kan dia akan lebih antusias sekali di kelas saya dengan pembelajaran metode yang berbeda tersebut, tapi dengan materi yang sama tentunya, dengan materi materinya ngaji tapi metodenya dengan cara yang berbeda, bervariatif seperti itu. Saya akan membuat jadwal biar saya tidak lupa gitu ya untuk menerapkannya. Ya, bagus sekali ya Bu Yanti ya. Saya sangat mendukung ya, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan kita semua ya Bu ya. Amin. Ya, terima kasih Bu Agustin. Ya, sama-sama Bu Yanti, sukses selalu, sehat selalu ya Bu Yanti. Amin ya Allah. Ya, sama-sama Bu Agustin. Baik, Ibu Agustin, tadi saya sudah mengamati proses kapan Ibu dengan coaching. Terkait proses coachingnya, ini sudah ada beberapa catatan
Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya, Bu? Tentu saja boleh, Pak. Ya. Nah, pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan dan juga apa yang sudah menjadi indikator kesuksesan dari proses coaching itu tadi? Ya, baik. Yang saya lakukan pada saat coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi yang sudah Ibu sampaikan ini memang sesuai dengan hasil catatan saya. Jadi catatan saya di sini adalah jadi yang sudah Ibu sampaikan memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Jadi di catatan saya di sini Ibu sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu tertulis ketika tadi sudah ngobrol Ibu merasa secara tidak ada perbedaan serta kemudian Ibu juga sudah melakukan prinsip proses di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dan saran coach untuk mengenalkan berbagai solusi-solusi terhadap masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan berbobot supaya memaksimalkan potensi proses coaching. Dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan penilaian visi tadi. Ibu mengharapkan dua ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan catatan yang saya catat tadi itu sudah terlaksana. Dan yang paling penting dalam proses tadi, di mana tadi Anda memulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara umum dari catatan saya, Ibu tadi sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik dan sangat luar biasa. Terima kasih sekali, Pak. Ini ada pertanyaan terakhir, Bu, berdasarkan coaching tadi. Itu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Baik, berdasarkan proses coaching tadi ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Yang mana mungkin tadi coaching itu merasa ada sedikit unek-unek begitu ya. Kemudian seharusnya saya mungkin bisa menggunakan salah satu teknik stop gitu ya, agar si coach bisa lebih rileks begitu dalam mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang sedang coach hadapi. Kehadiran penuh atau presensi menjadi harapan Ibu yang bisa lebih dikembangkan ya. Dan saya berdoa semoga teknik ini itu bisa Ibu maksimalkan. Juga tentunya tidak hanya potensi ini saja, juga potensi yang lain itu supaya semakin tajam, supaya ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya, itu saya berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu nantinya atau ke depan itu ketika
memberikan proses coach juga bisa sesuai, ya kan? Tentunya dalam menyampaikan atau pelayanan coach bahwa tetap berpegang teguh pada anugerta. Jadi tetap dilaksanakan ya, Bu. Ya. Baik, Bapak. Terima kasih, Bu. Sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga ini dapat berdampak bagus untuk Ibu ke depannya. Amin, amin, amin. Terima kasih sekali, Pak. Oke, terima kasih Bu Agustin.